Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA tengah menjadi perbincangan dan menuai reaksi dari para pekerja juga pengusaha. Terkait hal tersebut, Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho menyebut pembiayaan perumahan dari pemerintah dengan skema subsidi dan fasilitas pembiayaan lainnya hanya dapat menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Sementara itu, pertumbuhan permintaan rumah mencapai 700 hingga 800.000 rumah tangga setiap tahunnya. Menurut Heru, TAPERA dibuat untuk melibatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang tinggi. Bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian TAPERA hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang TAPERA, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat. Penyelenggaraan TAPERA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang telah diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei silam. Heru menjelaskan dalam pasal 155 ayat 1 dijelaskan besaran simpanan yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja mandiri. Angka 3% ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,5%, sedangkan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja. TAPERA sendiri menuai pro dan kontra karena dianggap membuat iuran yang memotong gaji para pekerja. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah jika TAPERA akan memotong gaji atau iuran. Tekankan TAPERA ini bukan potong gaji atau bukan iuran. TAPERA ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Ya, mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan apa pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa? Nanti silakan bertanya. Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Presiden KSPI, Said Iqbal. Selamat malam, Bang Said. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, banyak sekali yang menolak dan penolakan ini cukup keras, sampai bahkan ada rencana untuk melakukan aksi berdemonstrasi di depan Istana Negara pekan depan, betul? Ya, KSPI memang berencana untuk melakukan aksi di depan Istana untuk menolak keberadaan implementasi TAPERA yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga masalah KRIS ya, kemudian juga Omnibus Law dan tentu outsourcing dan tolak upah murah. Kira-kira demikian. Oke, poin-poin apa saja yang nanti yang akan diangkat dan tentu saja dituntutkan oleh para pekerja yang nantinya akan berdemonstrasi. Kira-kira berapa jumlah personel atau jumlah teman-teman yang akan melakukan demo? Mungkin tahap awal sekitar ribuan orang ya. Apakah akan kita laksanakan di 38 provinsi masih kita pertimbangkan, atau untuk tahap awal setidak-tidaknya di depan istana dulu ya. Kita untuk memastikan jangan sampai buruh makin dibebani. Kita setuju perintah Undang-Undang Dasar 1945 jelas lah. Pemerintah menyediakan perumahan dan banyak buruh yang belum memiliki rumah, termasuk kawan-kawan petani dan lain sebagainya di kelas pekerja ya. Yang jadi soal adalah iuran yang dipotong. Jangan pakai istilah-istilah yang membodohi rakyat lah. Ada iuran yang dipotong yang kemudian menjadi beban. Karena kan bagaimana sering dilansir, banyak potongan-potongan upah. Kalau dia upahnya di atas 10-15 juta mungkin bisa nabung. Karena ini kan tabungan sosial ya, bukan tabungan komersial. Nah ini kalau yang upahnya minimum,
habis lah, tinggal selip gaji nanti dia pulang ke rumah, nggak ada lagi uang yang Harusnya dibayar besarannya dan atau idealnya dibawa. besarannya disesuaikan dengan jumlah penghasilan begitu, Bang Said? Yang pertama, harus diberikan dulu kepastian. Kalau kita ikut program Tapera, punya rumah, karena masuk akal sehat nggak? Kalau rata-rata upah di Indonesia kan 3,5 juta per bulan. Kali 3%, Rp105.000 per bulan. Kali 12 bulan, 1 tahun berarti sekitar Rp1.260.000. Kali 10 tahun deh, atau 20 tahun kalau kita pensiun, sekitar 12,6 juta sampai 25,2 juta. Iya. Mana ada rumah harga demikian. Jadi ini buat siapa? Yang pertama, tidak ada kepastian. Yang kedua, negara nggak hadir melepaskan tanggung jawabnya dengan mekanisme iuran. Jadi memang betul tabungan. Nah, kalau dia tabungan sosial, kan ada dua mekanismenya. Ini jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia jaminan sosial, ada 3 mekanisme. Melalui pajak, melalui iuran, atau gabungan keduanya. Nah, kalau dia bantuan sosial, ya jangan ada iuran. Berarti dia mekanismenya adalah APBN. Nah, kalau dia tabungan sosial, dalam bentuk jaminan sosial, kalau memang diarahkan ke sana, nggak boleh ada subsidi. Misal tabungan saya 100 juta, tabungan Badu 25 juta. Masa saya bayarin Iya, jadi subsidi silang ya. Badu? Ada acara, Iya, ada wacana itu. Oke. Kalau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan boleh, yang kaya bantu yang miskin, yang mampu bantu tidak mampu. Ini udah keliru pemerintah dalam menerapkan tentang mekanisme iuran di Tapera. Oke, dan tidak hanya pekerja saja ya Bang Said, kalau Bang Said juga tahu kan ini penolakan juga datang dari pengusaha, khususnya dari Apindo yang memang cukup vokal untuk menyuarakan hal ini. Sempat pernah ada komunikasi, Bang, terkait dengan poin-poin apa saja yang mungkin bisa jadi kesepakatan untuk rencananya judicial review, bahkan juga muncul ini terkait dengan Tapera? Undang-undangnya dari awal sudah bermasalah karena tidak ada public hearing ya, uji publik. Serikat buruh yang seingat saya dari tahun 2020 nggak pernah diajak, tiba-tiba DPR sama pemerintah itulah selalu ya memandang rakyat itu tidak ngerti apa-apa, selalu top down ya, dari atas ke bawah. Dan saya tak dengar juga pengusaha nggak diajak bicara. Nah, akibatnya seperti ini. Nah, kalau masalah iurannya pengusaha dipotong 0,5%, buruh dipotong 2,5%, itu bukan di situ letak persoalannya. Tadi namanya perumahan rakyat, nggak ada kepastian. Negara nggak ikut bayar, udah nggak ikut bayar, terus mengatur-ngatur, ngaco. Lalu juga tabungan sosial, tabungan-tabungan kita kenapa harus diatur-atur? Kalau rumah harus tersedia, kita setuju ya, karena itu memang sebuah kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Yang jadi soal kan tentang beban. Nah, yang ketiga kan situasi ekonomi dunia usaha di labor intensif, kan upah minimum banyak di sini nih, di tekstil, garmen, sepatu, kan banyak yang PHK. Siapa bilang ekonomi tumbuh di tingkat pabrik, di tingkat mikro, di tingkat labor intensif padat karya itu berjalan dengan baik? Tidak. Banyak PHK. Nah, tiba-tiba banyak PHK. Iya, ekonomi masyarakat juga sedang sulit. Iuran sulit, ekonomi secara umum di bawah, kelas bawah ya. Mungkin kelas menengah atas relatif masih bisa nabung. Tapi kelas menengah atas juga udah nggak mau belanja. Sulit juga kok. Lebih sulit. Iya, Bang Said. Kesulitan tersebut sebenarnya meratasi dengan penerimaannya masing-masing. Tapi kalau tadi Bang Said bicara mengenai tabungan ya, argumentasinya disampaikan oleh pemerintah adalah ini bukan pemotongan gaji atau pemotongan iuran penghasilan pendapatan sehari-hari, tapi bentuknya tabungan. Gimana cara kita menyikapi dan menuntutnya? Makanya ditentukan dulu. Tabungan perumahan rakyat ini atau Tapera, dia jaminan sosial, social security atau bantuan sosial, social assistance. Kalau dia bantuan sosial, maka sumber pendananya harus dari APBN. Misal kayak bansos, atau katakan bantuan-bantuan yang dianggarkan karena bencana alam, atau ketika pangan lagi krisis, itu namanya bantuan sosial. Sumbernya APBN, APBD. Kalau dia jaminan sosial, maka sumbernya tadi saya bilang, ada iuran, ada pajak, atau gabungan keduanya. Nah, sekarang dibilang dia tabungan. Di dalam sistem jaminan sosial, sudah ada tabungan sosial itu, yaitu jaminan hari tua, JHT itu, yang kita buruh dipotong 2%, pengusaha dipotong 3,7%,
kemudian jaminan pensiun, buruh dipotong 1%, pengusaha dipotong 2%, itu juga tabungan. Nah sekarang dia mau masukin tapera. Kalau mau memang sebagai jaminan sosial, peran pemerintahnya di mana? Jadi kalau dibilang dia tabungan sosial, pemerintah mengiurnya di mana? Masa pemerintah nggak ikut mengiur? Orang itu tanggung jawab negara kok. Nah itu yang digugat. Makanya kami akan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang taperanya. Harus jelas dia jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang kedua, peraturan pemerintahnya judicial review di Mahkamah Agung. Oke, itu langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Baik, Bang Said, terima kasih banyak atas waktunya dalam Ainus Prime malam hari ini. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih.